Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya Tuhan, haleluya. Ingat salibnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan salib-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat salib Kristus, ingat salib-Mu. Ingat salib-Nya yang mengubah hidupku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya, ingat salib-Nya yang membuka lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Bersama saya undang untuk saudara berdiri. Bersama kita menyatakan, ingat kasih-Nya yang sembuhkan hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku.
Ingat salibnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibmu Tuhan, sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan segenap hati nyatakan bahwa kasih Yesus lah yang sanggup mengubah setiap hidup kita. Mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibmu Tuhan, ingat salibnya yang sembuhkan lukaku. Amin Tuhan. Yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya, ingat salibnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang membus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, terima kasih buat karya salibmu, ku hidup oleh karenamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasihmu, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Karena salibmu Tuhan ku hidup, karena salibmu ku menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Karena kuasa salib-Mu Tuhan kami menang, karena kuasa salib-Mu Tuhan kami hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama dengan iman nyatakan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Amin. Ku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan.
mujizat-Mu untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita tempat ini. Haleluya. Kami bersyukur karya salib-Mu mendatangkan kemurahan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami beroleh bagian-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama masuk dalam kerajaan surga-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pencurahan darah-Mu untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Aku menjadi ciptaan yang baru.
Terima kasih Yesus. Saya persilakan untuk hamba-Mu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan kur dari Bapak Ibu GBS Pintu Iman. Bersama saya persilahkan.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Dengan sepenuh hati kita buka hati kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada hizbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan sepenuh hati pujikan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa. Ketika hati kami melihat bahwa ada seorang yang tidak berdosa, dia meletakkan segala kuasanya, dia meletakkan segala keinginannya untuk menebus dosa kita. Yang harusnya kita ini tersalib dihukum kekal, tetapi karena anugerah-Nya, kasih-Nya, kasih yang tidak terbalaskan, kasih agape buat saya dan saudara. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang rela mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Dan pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa roh kami, untuk kami lebih dalam masuk hadirat Tuhan, lebih dalam mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena Dia telah menggantikan saya oleh anugerah-Nya.
Saat ini buka hati kami, telinga kami. Berikan kami hati hamba telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Masih hanya 5 orang. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Saya bersuka cita, saud tetap di tempat. Saya bersuka cita hari ini kita sama-sama hadir memperingati Jumat Agung. Katakan kanan kiri saudara, aku bersuka cita. Karena Yesus mati bagiku, menebus dosaku. Ulangi Bapak Ibu. Saya bersuka cita karena Yesus mati bagiku, menebus dosaku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Ada seorang hakim yang sangat adil. Dia itu terkenal sampai di seluruh negeri. Tetangga-tetangga negeri pun terkenal bahwa hakim itu sangat adil. Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang terdakwa dan dia itu divonis mati. Semua mengarahkan kepada terdakwa tersebut. Ternyata terdakwa tersebut adalah anak kandung dan satu-satunya. Karena hakim itu adil, dia tetap memvonis mati anaknya. Ketika divonis mati, kemudian hakim turun dan menyatakan bahwa dia meletakkan jubahnya. Dia mengatakan kepada eksekutor, saya yang menggantikan anak saya. Ini merupakan kisah dari pengorbanan Tuhan Yesus. Gambaran kecil dari Tuhan Yesus yang mau mati menebus dosa saudara dan saya. Harusnya kita dihukum secara kekal. Harusnya kita masuk dalam maut. Harusnya kita menerima penghukuman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingat ini, ada salib ini, tidak ada Tuhan Yesus. Artinya dia mati di kayu salib, tetapi dia sudah naik ke surga, memberikan tempat yang terbaik bagi kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama Yesaya 53 ayat yang ketiga. Dengan iman, dengan keyakinan kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, hari ini adalah Jumat Agung, di mana seluruh gereja di dunia sedang merayakan atau memperingati kematian,
Tuhan Yesus. Klik saja. Kalau di dalam perjanjian lama, kita melihat, klik aja bisa. Dalam perjanjian lama, Jumat Agung ini berbicara tentang korban Paskah. Dalam Keluaran 12, ini kisah tentang bagaimana umat Israel, dia harus menyembelih domba, kemudian darahnya dioleskan di depan rumah, supaya malaikat maut tidak melewatinya, supaya anaknya tidak terbunuh. Juga dalam Yesaya 53 ini merupakan nubuatan yang tadi kita baca, merupakan nubuatan hamba yang menderita, yang memikul dosa manusia. Dalam perjanjian lama ini sudah dinubuatkan, ada Kristosentris, ada pernyataan Kristus, domba merupakan korban untuk supaya dosanya diampuni. Tetapi yang terjadi, domba tidak dapat menyelesaikan dosa. Akhirnya Yesus sendiri, anak Allah itu turun ke dunia, masuk dalam perjanjian baru, berbicara tentang Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Ketika Yesus mati menebus dosa saudara dan saya, tabir terbelah. Pada saat itu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita nggak boleh masuk ke bait Allah Bapak Ibu. Kita hanya ada di halaman saja. Tetapi ketika tabir bait Allah terbuka, kita dapat masuk hadirat Tuhan. Kita masuk dalam zaman kasih karunia, di mana kita dapat berjumpa Tuhan dimanapun kita berada. Ketika saudara dalam perjalanan, ada di rumah, dimanapun saudara berada, saudara ketika datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Kita hidup dalam zaman kasih karunia Tuhan. Sehingga hari ini kita memperingati Jumat Agung itu, melihat begitu besar kasih Allah kepada kita manusia. Klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Nah, kita akan memasuki yang pertama. Dia menggantikan kita karena kita adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan semua orang, berarti tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Mengapa ini terjadi? Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden itu, Tuhan memberikan seluruh taman itu, memberikan yang ada di tempat itu, kamu silahkan makan, silahkan dikelola. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi apa terjadi? Ada si ular datang menggoda si Hawa, dan akhirnya buah itu diambil, diberikan bersama dengan suaminya. Dan akhirnya dia harus keluar dari Taman Eden, masuk ke Taman Eden. Penuh dengan penderitaan. Laki-laki harus bekerja keras, wanita harus melahirkan, harus sakit. Itu adalah penderitaan. Dan dosa terus dosa. Akhirnya tidak ada yang dapat menebus, hanya Yesus sendiri yang harus hadir ke dunia menebus dosa manusia. Saudara dan saya orang-orang berdosa. Contoh dalam Alkitab, Daud Bapak Ibu, pemazmur katakan dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga melakukan dosa. Semuanya berdosa. Orang yang berkenan pun berdosa. Saudara, saya berdosa. Karena semua orang berdosa. Salah satu contoh Bapak Ibu,
anak saya Joshua saja. Ketika dia mainan HP, Jos ini main HP sudah selesai. Dia pura-pura simpen Bapak Ibu, tapi dia tetap main. Kenapa? Ya karena memang ada benih dosa itu yang mau tidak mau dia tetap enggak taat. Tetapi bagi kita orang percaya, syukur kepada Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang disalib menebus dosa kita. Itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau dari awal kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus disalib seperti itu. Kalau yang aslinya lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara, lebih ngeri lagi. Untuk siapa? Saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Poin yang kedua, Dia adalah Allah yang adil. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah telah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Dia adil, tidak bisa disuap, tidak ada kompromi. Ada sebuah kisah dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ini kisah tentang Uza. Ketika itu ada tabut Allah Bapak Ibu, jatuh. Tetapi Uza menyentuhnya untuk menahan. Tindakannya baik, tetapi itu melanggar hukum Allah. Bahwa ketika engkau menyentuh atau mendekati tabut Allah saja, engkau pasti mati. Niatnya baik, tabut Allah mau jatuh dia tangkap. Tetapi Allah itu adil dan akhirnya dia pun harus mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa harus dihukum. Jika Allah tidak adil, maka dia bukan Allah yang layak disembah. Tetapi keadilan itu tidak bertentangan dengan kasih. Dia adil, tetapi dia juga mengasihi. Dia adalah kasih itu. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adil, tetapi Allah juga maha kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Sehingga ketika dia menghukum, tetapi ada kasih yang tidak terbalas itu. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga hari ini setiap umat Kristen dan setiap orang Kristen pasti memperingati kematian Tuhan Yesus. Itu bentuk kasih Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus itu tidak terbatas. Kasih manusia pasti terbatas, tetapi kasih Yesus tidak terbatas. Bahkan dirinya sendiri diberikan bagi kita. Saya mengakui bahwa kalau khotbah Jumat Agung itu merupakan khotbah yang berat bagi saya. Karena bagaimana kita melihat begitu kasih Tuhan bagi kita. Enggak layak Bapak Ibu Saudara kalau saya berdiri di sini. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kita orang berdosa. Kita orang yang tidak layak
tetapi kita dilayakkan karena Yesus yang mau melayakkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada kisah juga ketika Yesus dan wanita yang berzinah itu, wanita itu tertangkap basah berzinah. Hukum berkata ia harus dilempar, tetapi Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, lemparkan batu pertama. Dan semua orang pergi karena mereka tahu bahwa mereka berdosa. Enggak ada yang berani untuk melemparkan. Pada zaman itu ketika ketahuan berzinah, Bapak Ibu, dia harus dilempar sampai dengan mati. Dan ketika Yesus ada di situ, dia katakan bahwa silahkan lempar kalian yang tidak berdosa. Dan tidak ada satupun yang berani melempar. Dan Yesus berkata, pergilah, bertobatlah. Bapak Ibu, hukum Taurat, kalau kita lakukan hukum Taurat itu harus 10 hukum Taurat itu harus dikerjakan. Salah satu saja saudara tidak dapat melakukan, gagal. Karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan 10 hukum Taurat ini. Yesus sendiri yang menggenapi hukum Taurat, menebus dosa bagi kita. Kenapa? Karena Dia adalah kasih. Katakan kanan kirimu, Allah adalah kasih. Katakan kanan kirimu, aku mengasihimu. Karena Dia lebih dahulu mengasihiku. Selanjutnya, salib adalah tempat pertukaran. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Alkitab katakan bahwa Dia enggak kenal dosa. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Dia sama sekali tidak berdosa. Tapi Dia mau jadi dosa. Ada pertukaran yang harusnya kita disalib karena dosa kita. Dia enggak berdosa sama sekali. Kalau hakim tadi, tukarnya kan cuma satu loh Bapak Ibu Saudara. Hakim ditukar dengan anaknya. Tetapi darah Yesus itu untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Ketika Yesus tersalib, itu untuk semuanya, bukan untuk orang Kristen saja. Bagi semua orang, tetapi ada iman yang harus kita penuhi, yaitu iman kepada Yesus yang membuat kita percaya kepada Yesus. Salib itu tempat pertukaran. Kita ditukar. Yang harusnya kita ada di maut itu, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita? Apa respon kita? Klik selanjutnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara mau buat cara bagaimana selamat, mau membelih kebo, mau membelih sapi, mau berbuat baik, mau naik ke gunung, cari Tuhan.
tidak dapat, saudara nggak akan terima keselamatan itu. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Katakan anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Saudara mau berbuat baik, saudara mau lakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan, tidak dapat. Keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia. Lupa pendeta, pertanyaannya, sebagai orang Kristen masa kita nggak bisa berbuat baik? Kita nggak harus berbuat baik. Bukan begitu Bapak Ibu. Ketika kita percaya Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, buahnya adalah kasih. Bukan karena kita tujuannya mengasihi supaya kita selamat, tidak. Karena kasih karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita cuma-cuma. Itu bukan karena usaha kita, itu pemberian daripada Allah. Jadi jangan sombong. Bapak Ibu, anugerah Allah itu bagi kita adalah anugerah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan yang baik, yang benar, itu bukan karena kita punya tujuan untuk diselamatkan, tetapi itu hasil dari tetapi itu merupakan buah dalam hidup kita. Terima pengampunan itu dengan iman. Bapak Ibu Saudara mungkin sering melihat Pendeta Marcel. Ketika ada podcast dengan Denny Sumargo, ada ilustrasi yang sangat bagus Bapak Ibu. Dia ilustrasikan begini. Ada tali yang di surga turun ke dunia ini. Itu ditawarkan kepada semua orang. Bagi kita orang percaya, kita akan pegang tali itu erat-erat. Betul ya? Tetapi bagi orang yang nggak percaya, dia nggak akan pegang tali itu. Nah, bagian kita untuk kita percaya kepada Yesus, kita terus pegang tali itu sampai pada kesudahannya. Banyak teman-teman kita, orang-orang yang terkenal saat ini sedang mengalami degradasi iman. Mereka pindah kepada imanan yang lain. Tetapi bagi jemaat di tempat ini, saya berdoa dan saya percaya saudara akan tetap pegang Yesus sampai dengan akhir hidup saudara. Amin. Jadi tetap terima pengampunan karena Yesus sudah mati bagi kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah Tuhan bagi saudara dan saya ketika dia mati di kayu salib, bukan karena usaha kita, tetapi itu pemberian daripada Allah. Pegang Kristus dari hari ini sampai dengan selamanya, karena pasti ada berkat daripada Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, respon kita, hidup dalam pertobatan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehlah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita bisa hidup? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara dan saya, hiduplah dalam pertobatan. Setiap hari kita terus harus hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan. Hati-hati dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan hati-hati? Di Taman Eden,
taman yang begitu indah, penuh dengan hadirat Tuhan, tetap ada godaannya, yaitu si ular. Apalagi kita di dunia ini yang di Taman Eden, Taman Eden ini banyak godaannya. Contoh, ketika saudara keluar dari tempat ini, ada orang naik motor cepat sekali, tidak sengaja hampir menabrak saudara. Apa yang keluar? Puji Tuhan, haleluya? Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu godaannya kecil loh. Tidak mungkin. Mau diserempet, haleluya. Yang diserempet itu kemudian biasanya yang keluar, oh piye toh, numpak mobil motor iso kaya ngono. Wah, enggak mungkin. Itu yang pasti keluar. Yang teman-temannya Om Ishak mungkin sudah dari kebun binatang keluar semua. Gitu ya Om. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan hati kita. Saya mau tanya saudara, dalam satu hari saja saudara berbuat dosa enggak? Enggak usah ngomong lah. Dari pikiran kita berpikir aja saudara pasti bisa berdosa kok. Wah, ketoke ada yang punya TV baru tuh. Aku lebih baik punya mobil TV baru lagi lah. Ada keinginan yang lebih dan lebih lah. Kemarin saya dapat oleh-oleh dari Kak Tere dari Papua, Bapak Ibu. Apa namanya Kak Tere? Tas itu namanya apa? Apa? Noken. Noken, ya itu noken. Saya bersyukur Bapak Ibu dapat oleh-oleh tas lah, noken ya, tas itu. Saya dan istri saya dapat. Saya dapat yang akar asli. Istri saya dapat yang yang benang. Istri saya jawab, aku tuker yang itu aja yang bagus, ini kan lebih mahal gitu. Enggak lah, jangan, ini kan dari Kak Tere. Contoh kecil Bapak Ibu, sama-sama dapat tas dari Papua, satunya asli akar, satunya benang. Itu juga jadi omong-omongan gitu loh. Itu hal yang sepele saja. Oleh sebab itu, yuk jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita. Hiduplah dalam pertobatan. Amin. Setiap hari biarlah Roh Kudus menjaga hidup kita. Setiap hari Bapak Ibu, saya selalu berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Setiap doa itu godaannya pasti banyak. Pasti kan banyak. Nggih, Bu Wiwit ya. Bu Wiwit ngomong, Tuhan berikan hatiku sabar. Saben dino salam satu hari itu godaannya tambah banyak. Tetapi ketika saudara bisa melewati hari itu dengan sabar, Tuhan akan tambahkan kesabaran dan kesabaran. Amin. Maka daripada itu hiduplah dalam pertobatan. Satu hal yang penting Bapak Ibu, ketika kita ambil doa pagi, doakan itu, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Karena banyak sekali godaan yang akan menggoda kita, hanya Yesus yang bisa mengcover kita, menjaga hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, respon kita, jalani hidup yang memuliakan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saudara hidupnya memuliakan Kristus, saudara pasti hati-hati dalam hidupmu. Amin. Saudara akan hati-hati dalam hidupmu. Karena kalau engkau tahu bahwa ada Yesus dalam hidupmu, saudara akan hati-hati. Saudara akan menjaga perilakumu, saudara akan menjaga mulutmu, saudara akan menjaga hidupmu. Karena hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang akan melihat saudara dan saya. Orang Kristen itu punya grade yang lebih tinggi. Misalnya,
Kalau Mbak Putri kecil, karena Putri besar sedang di bawah. Dia akan jadi teladan dalam kampungnya, dalam keluarganya. Mbak Putri ini adalah seorang wanita yang mengasihi Tuhan. Hidupnya dijaga, hidupnya hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari akan membantu orang tuanya dan sebagainya. Akan dilihat. Dan itu memuliakan Tuhan. Contoh lain, kalau Nabia itu setiap hari ibadah main HP aja, itu memuliakan nama Tuhan apa enggak Nabia? Ngobrol sama waktu ibadah ngobrol memuliakan Tuhan enggak Nabia? Enggak akan memuliakan Tuhan. Nah seperti itu Bapak Ibu, hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jagalah hidupmu. Saya agak tegas di sini, jaga hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika kita pelayanan itu tidak hanya di atas mimbar, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam aktivitasmu, dalam kelompok-kelompokmu, itu adalah pelayananmu. Setuju ya dengan saya ya? Saya bisa berdiri di sini, tapi kalau misalnya keluarga saya sedang bermasalah, apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak memuliakan Tuhan. Ketika kita mau memuliakan Tuhan, harus jaga hidup kita. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Ini yang Tuhan mau. Kenapa mau? Ini loh, Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, Dia menggantikan kita yang harusnya kita dihukum, tetapi kita beroleh keselamatan. Dia yang harusnya ada di tempat yang maha kudus, Dia mau turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, membalas dan meresponi harus percaya dan beriman kepada Yesus. Yang kedua, jaga hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Jumat Agung ini bukan merupakan ibadah biasa, tetapi saya berdoa bahwa Jumat Agung ini adalah perubahan dalam hidup kita, karena kita tahu Yesus yang mati di kayu salib mau menebus dosa saya dan saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Karena salib ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. haleluya, haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan Mujizatmu
sanggup melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan Mujizat-Mu. karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan Mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, ada sedikit waktu ke depan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Sama-sama dengan saya melihat 2000 tahun yang lalu ada seorang yang di Bukit Golgota dia tersalib, darahnya menetes, tubuhnya tercabik-cabik. Tubuh yang sempurna itu penuh dengan luka, penuh dengan lebam. Di kepalanya ada mahkota duri. Dia adalah Yesus, saudara. Yesus yang sangat mengasihi engkau dan saya, yang begitu baik bagi saudara dan saya. Tiga 33 tahun dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita. $30 keping perak dia dikhianati. 3 kilo dia memikul salib. 3 jam dia tergantung di kayu salib. 3 paku ditancapkan di tangan dan kakinya. 3 liter darahnya tercurah bagi saudara dan saya. 3 hari dia dikubur. Dan ada 3 kata yang Yesus mau sampaikan kepada saudara dan saya. Aku mengasihi kamu. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Hari ini saya berkomitmen untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Dalam roh-Mu, Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. perjamuan kudus-Mu Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Ku Kristus. siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. satu siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita akan laksanakan perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saudara dan saya siapkan hati kita untuk biarlah Roh Kudus itu yang akan berbicara kepada saudara dan saya. Melalui perjamuan kudus, kita melihat 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saya persilakan saudara untuk datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan suduskan, sucikan untuk layak menerima perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk kami terima perjamuan kudus. Kami percaya melalui perjamuan kudus, iman kami dikuatkan, tubuh kami disembuhkan, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami penuh dengan gilang gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu dalam roh-Mu, silakan Bapak Ibu Saudara. Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, dalam nama Yesus. kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu Dalam nama Yesus. yang Bapak Ibu, menyatukan aku dengan Bapak Ibu, Bapa di surga. Kali ini perjamuan kudus, sebelum saudara terima, saudara nanti akan saling membagi kasih. Saudara akan ambil perjamuan kudus, jangan dibuka. Ini nggak ada hostingnya Bapak Ibu, nggak ada ayatnya.
Saya rindu saudara. Saudara ketika memberikan saudara ambil dan saudara akan berikan kepada saudara yang lain. Katakan bersama saya. Katakan saya mengasihi engkau. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Jadi jangan dibuka dulu. Nanti kita sama-sama membagikan itu, dibagikan kepada saudara yang lain dan sampaikan aku mengasihimu. Haleluya. Monggo silahkan. Dalam nama Yesus. Satu dalam rohmu, Dalam nama satu Yesus. dalam firman-Mu, satu Dalam nama Yesus. kasih-Mu, Dalam nama Yesus. kasih Tuhan, Dalam nama Yesus. tubuh dan darah-Mu yang Dalam nama Yesus. menyatukan aku Dalam nama Yesus. dengan Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku Dalam nama siapkan Yesus. hatiku, Dalam nama Yesus. rendahkan diri, Dalam nama Yesus. ampuni Dalam nama saudaraku Dalam nama dengan Yesus. kasih, Dalam nama Yesus. perjamuan kudus-Mu, Dalam nama Yesus. satukan aku Dalam nama Yesus. dengan Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Ku siapkan Dalam nama hatiku, Dalam nama rendahkan Yesus. diri, Dalam nama ampuni saudaraku Dalam nama Yesus. dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, Dalam nama Yesus. satukan aku Dalam nama Yesus. dengan Dalam nama Bapa di surga. Yesus Dalam nama Yesus. Kristus. Dalam nama Yesus. Rendahkan diri, ampuni saudaraku Dalam nama Yesus. dengan kasih, Dalam nama perjamuan Yesus. kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Sudah semua mengambil? Baik. Bapak Ibu, mungkin ini agak berbeda dengan yang lain. Tetapi melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, hati saya rindu di tempat ini akan ada kasih agape satu dengan yang lain. Silakan angkat dulu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ini tubuh-Mu, ini darah-Mu. Aku mau bagi saudara-saudaraku, karena aku mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, jika saudara ada waktunya bagi kepada saudara yang lain, katakan aku mengasihi engkau. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan mulutmu. Nyatakan, tidak dengan mulut saja, tetapi dengan hatimu katakan itu. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihimu. Boleh ditukar Bapak Ibu, silahkan ditukar. Boleh ditukar, kalau sudah ditukar silahkan ditukar lagi yang lain. Boleh beranjak dari tempat kursi, silahkan datang kepada saudara yang lain, katakan aku mengasihimu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu itu kemuliaan Tuhan sampai akhir hidup ini pakai tempat ini akan bertumbuh Amin. untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu, jika saudara rindu untuk membagikan, saya berikan waktu sedikit. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya bahwa kasih Tuhan terus mengalir bagi keluargamu. Kau menjadi berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kasih. Silakan. Kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan hati kita kepada Tuhan. Mari perjamuan kudus ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Mari kita angkat tinggi cawan dan roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, membawa tubuh dan darah-Mu. Menjadi persekutuan di dalam tubuh Kristus. Layakkan kami, kuduskan kami, untuk kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Angkat tinggi cawan, tunjukkan kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari nikmati tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Makasih. Makasih Roh Kudus. Haleluya, syukur padamu. Haleluya, haleluya. Angkat tinggi cawan di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur Bapa. Aku mengasihimu Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. Kau melihat setiap kami, dan kami percaya melalui perjamuan kudus pagi hari ini kami diubahkan menjadi manusia baru seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Musi untuk firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Petugas kolektan dapat dipersilakan untuk segera bertugas. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona Tuhan, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan
Tuhan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan untuk pengorbananmu yang luar biasa. Kau rela mati Tuhan, disalibkan untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Oleh karena pelanggaran kita Tuhan, oleh karena segala kesalahan kita Tuhan, Kau rela Bapa supaya kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan semakin berbuah Tuhan dan semakin memperlebar kerajaan surga-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang memberikan Tuhan, di dalam Engkau tidak diberikan kekurangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kembali lagi. Shalom, haleluya. Bapak Ibu, selamat hari merayakan Jumat Agung untuk kita semua. Pengumumannya hanya satu, besok hari Minggu Paskahan. Ini bukan hari Minggu loh ya, nanti kita berpikir bahwa hari ini hari Minggu ya. Besok Paskahan, hari Minggu Paskahan jam 9 pagi. Ada penampilan spesial bagi kita semua. Satu, anak-anak muda akan memberikan tampilan. Yang kedua, anak sekolah minggu, anak-anak kita akan memberikan tampilan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hadirlah di minggu besok tanggal 20 April jam 9. Jam berapa Bapak Ibu? Saya itu tadi dipikir ini hari Minggu loh Bapak Ibu. Ya, jadi ini harus diingat, ini hari Jumat Bapak Ibu, hari Jumat. Jadi 2 hari lagi kita akan merayakan bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit bagi kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dari tokoh-tokoh agama yang lain datang ke kuburannya masih ada jasadnya, tetapi Yesus sudah bangkit naik ke surga untuk menebus dosa kita. Perayaan Paskah sederhana dilaksanakan di gereja kita besok hari Minggu jam 9 pagi. Haleluya. Itu saja pengumuman dari saya. Tidak ada tambahan lagi ya. Baik. Kita akan joget ya Bapak Ibu. Haleluya. Hidup ini. Yuk G aja, G. Ya. Gak latihan Bapak Ibu. Jadi saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bersama. Haleluya. Hidup ini. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Sekali lagi, haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sebentar. Kalau ada Tuhan Yesus beres kabeh ya. Amin. Lah kok
wajahnya masih cemberut gimana nih? Beri senyum yang terindah, beri goyangan yang terindah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, bisa ditinggikan Mas. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadir. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sekali lagi ya Bapak Ibu, sekali lagi aja. Haleluya. Pendeta Ishak Sudarmaji akan maju ke depan dan akan doa berkat. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin, haleluya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, Beres kabeh. kabeh. Amin, percaya? Amin. Mari kita tutup ibadah kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami, dan pengertian terus Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengerti kasih-Mu, dan semakin kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan itulah yang Kau lakukan bagi kami ya Tuhan. Kami berterima kasih yang seharusnya kami dimurkai oleh Allah, tetapi oleh karena kasih-Mu kami tidak dihukum bersama dengan dunia, tetapi sebaliknya kami beroleh hidup yang kekal bersama Yesus dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan pada pagi hari ini. Jiwa kami diberkati, roh kami diberkati, bahkan raga kami juga diberkati. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terhimpit dilepaskan, yang putus asa beroleh pengharapan, yang terhimpit dibebaskan. Sehingga pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang
Dipenuhi hati kami dengan kasih, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai terus untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, pengurapan yang dari Tuhan terus mengalir di dalam hidupnya, sehingga belum menyelesaikan tugas-tugas yang Allah berikan sampai di akhir hidupnya menjadi berkat bagi sidang jemaat dan bagi kami semua. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan besok hari Minggu bersama-sama memperingati hari kemenangan, yaitu kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami boleh Engkau himpunkan kembali untuk kami bersuka cita menikmati berkat ilahi di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan untuk Bapa di surga. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan dalam rohnya yang kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Sugeng kundur, Gusti berkahi kita sadoyo. Ngantos pinanggih benjang Minggu.